Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat AG dimanapun sahabat semua berada. Siapa yang tidak tahu jika Prabowo Subianto sering sekali mengalami pengkhianatan dalam dunia politik. Sejak beliau terjun di dunia politik, kita kembali lagi mereview terkait dengan perjanjian Batu. Di situ salah satu klausulnya menyebutkan bahwa Prabowo akan diusung menjadi capres oleh PDIP, namun ternyata justru komitmen itu dilanggar. Yang berikutnya kemudian ada juga pengkhianatan yang dialami oleh Prabowo, Ketua Umum Gerindra ini, dalam sepak terjangnya di dunia politik dalam hal dikhianati. Contohnya saja, Partai Gerindra pernah mengusung Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 yang lalu, dan begitu juga pernah mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI di tahun 2019 yang lalu pula. Kedua orang yang diusung ini justru berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta waktu itu. Namun kemudian apa yang terjadi, Prabowo terkhianati dan berhadap-hadapan dengan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Saat ini Prabowo kembali dihadapi dengan Pilpres 2024 yang mungkin akan berhadapan juga dengan kompetitornya Anies Baswedan yang pernah diusung di Pilkada DKI, yang kali ini Anies diusung oleh Partai Nasdem. Jika hal itu terjadi, menurut pengamat politik dan komunikasi Jamiluddin Ritonga, pengkhianatan yang diterima oleh Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 bisa juga akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Namun Jamiluddin justru menilai hal tersebut menjadi nilai plus bagi Prabowo. Dikatakan oleh Jamiluddin, kemampuan melihat potensi kepemimpinan seseorang dan menghantarkannya menjadi pemimpin yang diperhitungkan di tanah air. Ini kita melansir dari genvel.co. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, saat ini karir Presiden Jokowi melejit dan menjadi presiden 2 periode meski kerap mendapat kritik. Presiden Jokowi setidaknya mampu memimpin negeri ini dengan notabene negara yang besar dan sangat heterogen. Di sisi yang berbeda, Anies juga kemampuannya dalam memimpin DKI. Siapa yang tidak tahu sepak terjangnya Anies, bagaimana mengubah DKI menjadi kota metropolitan seperti saat ini, termasuk pada kebijakan-kebijakannya juga yang banyak sekali pro rakyat. Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai, meski Prabowo harus berhadap-hadapan dengan Jokowi saat itu dan barangkali di tahun 2024 berhadap-hadapan dengan Anies, tentu Pak Prabowo tidak akan menjadikan hal itu menjadi persoalan. Itulah bentuk salah satu kenegarawanannya Pak Prabowo yang sudah matang dengan berbagai macam problem yang dia hadapi.
Namun dengan kesatria beliau tetap maju tegak untuk terus berjuang demi mensejahterakan rakyat. Karena bagaimanapun meskipun sudah diusung dulu menjadi gubernur baik Jokowi maupun Anies, sesungguhnya hal itu tidaklah kemudian melanggar hukum atau kode etik. Prabowo harusnya bangga telah mengantarkan orang-orang pilihannya menjadi pemimpin tanah air. Nah, ini tentu menjadi penilaian plus bagi Prabowo sendiri. Sahabat Agi dimanapun sahabat berada, adapun yang isu yang kemarin apakah bisa dikatakan pengkhianatan atau tidak, kembali kepada penilaian kita semua, penilaian sahabat-sahabat semua mengenai Sandiaga Salahuddin Uno yang keluar dari Gerindra yang konon akan hijrah ke Partai P3. Dimana kita ketahui juga bahwa Sandiaga Uno besar dalam dunia politik juga tidak lepas dari tangan dinginnya Prabowo di Partai Gerindra. Nah, kita ketahui bahwa Sandiaga juga pernah menjadi wakil gubernur yang diusung oleh Gerindra dan menjadi wakilnya Prabowo di pemilu yang kemarin untuk menjadi cawapres meskipun pada saat itu gagal. Kali ini isunya akan pindah ke P3 karena tidak memiliki tiket untuk menjadi capres atau cawapres dari Gerindra. Seperti itu yang bisa kita baca di media massa maupun di media cetak. Sahabat Agi dimanapun sahabat semua berada, ini sekelumit tentang pengkhianatan yang pernah dialami oleh Prabowo Subianto selama berkarir di dunia politik. Dengan pengkhianatan itu tentu Prabowo tambah mampu mengatasi semua bentuk hadangan, rintangan ke depannya. Semoga informasi sedikit ini bisa memberikan informasi dan mereview kembali terkait dengan Pak Prabowo. Demikian sahabat AG, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.